Pertandingan yang paling ditunggu di babak 32 besar ini. Walaupun kita taruh di pertandingan terakhir, tapi bukan berarti bagannya diganti ya. Dia bagannya tetap, tapi pertandingan aja kita taruh di pertandingan terakhir. Langsung saja pertandingan antara Papa melawan Primawan. You guys, balik lagi sama Papam di sini. Sebelum Papam masuk ke materi di match pertama Papam ini, Papam pengen nge-share ke kalian kalau Papam ini excited banget buat ngikutin si stand up comedy bola raga ini. Saking excitednya nih ya, saya kasih tahu ya. Cela saya. Papam hampir setiap hari itu nge-scroll. Kira-kira siapa sih yang bakal jadi calon lawan Papam di kompetisi ini? Pas gue lihat ternyata anjing ada Bang Indra. Niat saat itu gue ngeliat, gue langsung berpikir ini sih bukan calon peserta lagi, ini mah calon pemenang. Tapi yang ada gue jadi mikir, kasihan banget ya yang ketemu dia pada babak pertama ya. Udah nyusun capek-capek materi, udah ngumpulin materi capek-capek, kenok babak pertama. Dan sekarang gue sadar, saat itu gue sedang mengasihani diri gue sendiri. Aduh, saking dikasihaninya ya, sampai hostnya ketika bacain pas drawing, itu langsung ledekin gua. Udah Pam, balik aja syuting lagi deh Pam. Ngapain sih ikut-ikut beginian? Masalahnya, mau syuting di mana? Orang gak ada callingannya, makanya gua ikut beginian. Sama aja kayak si Bang Indra. Tapi yang pasti, ini kayak pertemuan antara tim promosi versus tim pemenang. Dan gua akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan di match pertama ini tuh gue dikasih materi di mana gue harus menyusun tentang rivalitas yang terjadi di dunia olahraga. Nah, kalau yang ngomongin rivalitas, banyak orang yang ngebahas itu biasanya antara tim besar versus tim besar lainnya, atau pemain besar versus pemain besar lainnya juga. Sementara gue di sini gue pengen menggarisbawahi perseteruan atau rivalitas yang terjadi antara penonton versus podcaster, alias versus komentator. Yang gak lain adalah Bung Valen Jebret, sang penggagas acara stand up comedy bola raga ini. Itu penonton banyak maunya banget anjing. Tulisannya yang gue lihat ya di komen-komennya Bang Valen. Komentatornya gak jelas, komentatornya berisik, gak ada pendidikannya, gak ada edukasinya. Gue kasih tahu sekali lagi sama lu bencong. Kalau lu pengen yang jelas, berpendidikan, mendidik, dan ngomongin gak kecepetan, lu ganti aja komentatornya sama Kaseto. Atau sekalian sama komentatornya, Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga Dangdut Indosiar. Ya udahlah. Yang menit anjir cepet banget. Biasa gue ngomong melulu. Oke, sekian aja dari gue. Actually, I have a lot of things to show, but tadi gue banyak banget. Dan ini juga udah kelewatan. Ya udahlah. For my very first time, gue coba ngucapin thank you banget. Selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada semua juri-juri, gue juga pengen ngucapin yang pastinya thank you so much. Dan semuanya udah gue serahin nasib gue ke seluruh tim dari Yang Maha Yuasa. Yang Maha Yuasa. Yuasa. Oke, bye. Sebelum gue ngomongin rivalitas dalam olahraga, gue pengen ngomongin rival gue dulu nih di kompetisi stand up bola olahraga ini nih. Namanya Papam. Jujur, gue nggak tahu dia pernah stand up atau belum. Gue nggak tahu dia komunitas mana. Tiba-tiba udah ketemu gue aja gitu. Gue nggak tahu nih dia orang random tiba-tiba ketemu gue. Kayak gue nih PSG, dia PS1, beda. Jadi gue nggak usah nganggap dia rival dah. Kayak teman sparring aja lah ya. Tapi tenang Pam, ini bukan salah lu. Ini salah kocokan jebret media aja. Nah sialnya lu, pertandingan pertama udah ketemu gua. Itu doang sialnya. Tapi lu gak ada, ini kan Pam ya, gak ada ekspektasi pengen jadi juara kan ya? Ya kan? Takutnya lu kecewa gitu, terus trauma, gak mau stand up lagi. Soalnya gue udah respect nih. Lu orang random, terus pengen ikutan stand up, gue respect. Makanya sekarang lu banyak belajar dulu dah dari gue nih. Lu lihat dulu nih, abang-abangan lu mau stand up dulu nih. Ya. Temanya rivalitas dalam olahraga. Awalnya gue pengen ngomongin sepak bola. Karena gue yakin setiap peserta tuh, semua peserta pasti ngomongin bola. Gue pengen ngomongin basket, tapi gue gak suka basket. Gue pengen ngomongin MotoGP, gue lebih suka fotokopi. Gue pengen ngomongin kasus perampokan, bukan olahraga, olah TKP. Jadi udah sepak bola aja lah ya. Karena sepak bola adalah olahraga paling populer di seluruh dunia. Lu tahu peringkat keduanya? Kriket.
Kaget nggak lo kalau gue? Pasti kaget dong, ya kan? Gue juga kaget gue. Kok yang kedua kriket? Karena gue pikir basket. Ternyata kriket. Gue pikir tomcat. Ternyata jebret. Gitu tuh. Sepak bola nomor 1, kriket nomor 2. Ini kalau ngomongin rivalitas di sepak bola ya, udah tradisi, udah jadi sejarah tuh. Kalau di Liga Inggris, MU Liverpool. Kalau di Liga Spanyol, Barcelona sama Real Madrid. Di tempat gue juga ada tuh Tarkam, FC Obeng sama FC Solder. Memperebutkan hadiah Electronic Cup. Jadi juara 1 hadiahnya mesin cuci, TV, radio. Juara 2-nya jagung manis. Makanya sengit tuh pasti, karena nggak ada yang mau jadi juara 2 tuh. Masing-masing tim ada pemain andalannya. Kalau FC Solder ada namanya Tony, striker, tukang jahit dia tuh. Kerjanya tukang jahit, dia striker. Kalau bawa bola kayak ngobras, gitu, cepet banget. Tapi dia sombong. Dia suka ngecilin celana musuhnya gitu. Jadi kalau ada orang main celananya langsung ketat aja. Itu FC Solder. Kalau FC Obeng ada kiper namanya Ramli. Dia jago, suka ngaji. 10 pertandingan, gawangnya nggak pernah kemasukan. Soalnya dia rajin zikir. Jadi dia nggak pernah kemasukan. Sayang banget Indra, apaan sih? Itu tadi pertandingan antara Papa melawan Indra Primawan. Langsung aja Rispo, wajahnya terlihat tidak senang. Kecewa dia. Apakah ada yang ingin disampaikan ke siapa Po? Ke Papa mungkin? Papa ya udahlah untuk itu tapi udah lumayan oke sih, udah bagus karena mungkin dia di entertain juga kali hasilnya ngomongnya juga udah lancar gitu. Jokesnya jelas gitu, mana setup, mana jokes kita tahu gitu punchline-nya di mana gitu. Indra nih gua bingung. Bingung kenapa Po? Ya gua tahu dia mind blowing gitu ya kan, tapi ini main doang. Tahu sih nih. Ya. Bahaya, Bro. Bagus lagi. Biasanya main blowing. Sekarang main-main doang. Kayak main-main aja gitu. Baik. Iya, bahaya lu. Kayak aduh. Gimana ya? Itu aja yang mau disampaikan. Dia banyak yang mau disampaikan. Ki. Ada lagi silakan Po. Enggak, udah. Primawan. Iya, Primawan maksudnya gua tahu lah dia absurd, aneh, mind blowing tapi semuanya kemakan gitu biasanya gua kalau nonton dia gitu. Tahu gua itu lucu. Ini kayak matahinnya tuh apa ya? Sama di awal juga buang-buang waktu doang. Nggak ada komedinya sama sekali tuh, buang-buang waktu ngecengin Papam doang. Iya. Iya nih liatnya Bang lu mau stand up itu udah hampir 1 menit kali. Secara materi stand up cuma 2 menit terus yang lucu berapa detik gitu. Terima kasih Po. Kita lihat nanti siapa yang bakal lolos. Nggak tahu lah penilaian. Penilaian yang lain. Kita tanya Bang Popon dulu. Kurang maksimal aja Indra. Kurang maksimal ya. Kurang Bang Popon maksimal. dulu. Kalau dua-dua ya. Ya. Kalau di penilaian gue malah sebenarnya sama gue, seimbang lah. Walaupun ya bukan gitu. Pam juga sebenarnya kalau dinilai emang dia bagus nih dari public speakingnya. Jadi emang kebanyakan kata-kata yang kalau misalnya dia isi dengan punchline yang lebih rapat juga lebih bagus. Gitu. Iya, Cuma iya, emang iya. dia kebanyakan kosong yang kayak ada yang nunjukin buku, nunjukin HP, apa liatin jam udah Sayang 3 ya. menit kelamaan itu nggak ada maksudnya gitu. Kalau ada titik lucunya sih nggak apa-apa gitu. Dia cuma terima kasih pada ini jebret ini itu terima kasih. Belum juara apa-apa, baru dapat 250 aja makasih banget. Kayak sepi banget job. Kalau Primawan? Iya, Primawan ya memang dia udah lebih rapet, pansainya udah jelas, tapi emang tidak terlalu kuat. Itu yang makanya membuat nilai di sini seimbang gitu. Di satu sisi mungkin punchline-nya nggak terlalu rapet yang pam-pam tapi kuat gitu. Yang di satu sisi di Primawan punchline-nya banyak tapi nggak kuat gitu. Wah, Kan 2 orang juri itu pada edukatif, bagus, Iya. kan terpancing. Betul. Selama ini kan main sama mulu, makin gak jelas deh. Ini baru kali ini gue lihat orang begini nih. Kau harus nunjukkan kapabilitasmu sebagai seorang juri. Gue bukan juri, gue juara. Kapabilitas gue juara, bukan juri. Ini mah udah dibantu, nggak mau dia. Terakhir dari Bang David, silakan Bang David. Ini Pak RT Oke. nih. Iya. Jadi begini, dalam setiap kompetisi, apalagi ya ini kita ngomongin stand up komedi aja ya. Lawan terberat diri kita itu bukan orang lain, bukan peserta lain, tapi diri kita sendiri. Ini terjadi sama Priwawan ketika lawan terberat dia adalah
performer dia sendiri di sebelum-sebelumnya itu, kelasnya dia sendiri sebagai stand up comedian. Ketika orang yang sudah tahu Indra Primawan seperti apa, karirnya seperti apa, sepak terjangnya seperti apa, menonton tayangan ini, mereka akan bingung sendiri. Karena Indra Primawan yang barusan tadi tampil di bawah perform dia Yang biasanya. yang biasanya. Gitu sih. Jadi ya sorry to say gue harus bilang tipis banget tadi sama Pam-Pam. Ini bikin juri susah sih. Di satu sisi ya itu Indra Primawan senior, Pam-Pam pemula, tapi bisa memancing banyak tawa juga kan. Iya. Ya kan ini kan stand up comedy kan yang dinilai juga ketawa juga kan. Ketawanya. Jadi ya nggak tahu lah nanti gimana nih penilaian big match ini, seru sih jadinya. Dari Bang Valen, bikin aja Bang. Ini partai yang ditunggu. Komentarnya untuk Pam dan Primawan. Ya gue melihat kan kalau gue kayak misalnya nih ketemu siapa, misalnya Mario Delano ya, atau misalnya siapa yang bagi gue bukan orang sebagai komentator gitu. Ya mungkin ada lah rasa gue juga ini anak baru nih atau lo boleh ngetop di sana tapi di sini tempat gue gitu. Tapi bener kata David juga, ketika gue nyolong-nyolong dikit ngelihat dia punya potensi juga, gue pasti akan kepikiran juga untuk ya buat sesuatu yang gue jangan sampai dimalu-maluin nih. Gitu. Tapi masalah underperform gue nggak tahu soalnya patokannya gue cuma nontonnya sekali pas pembuka Panji ya. Ya. Oh iya. Nah, Bagus. itu kan pasti udah yang paling box lah gitu kan gitu. Tapi gue lihat kayak Jim Carrey ya. Terus gue ininya gitu. Masa Jim Carrey? Kalau ngomong-ngomong sama apa cara lancar ngomong bukan teknik stand up ya. Oh, Terus delivery-nya. mukanya apanya mainin ininya. Ya, gue sih ya gue kenal sama Papam. Tapi ini acara stand up. Banyak kan masanya Primawan. Jadi gue serahkan aja kalau bertiga. Benar, kita lihat nanti hasil penjuriannya. Kalian sudah nonton, kalian boleh komen siapa yang jadi favorit kalian, Primawan atau Papam. Itu dia, sudah ada 8 pertandingan, ini juri bakal berebut siapa yang bakal lolos ke babak 16 besar. Ini kalau pertandingannya seri, misalkan Primawan sama Papam draw. itu draw apa? Adu penalti. Drawnya Tapi gimana kan sulit 3 draw, orang. karena ini ada 3 juri, pasti hasilnya ada, tidak mungkin draw. Kita lihat saja.